Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rify Febrianto dari Fakultas Teknik Prodi Elektro C1. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah Kimia Dasar. Dan untuk topik kita kali ini yaitu pembuatan slime serta reaksi kimianya. Mungkin di sini saya tidak akan mempraktekkan, mencontohkan langsung gimana sih pembuatan slime. Mungkin karena terkendala waktu juga, tetapi di sini saya akan mempresentasikan secara teori bagaimana sih pembuatan slime-nya serta reaksi kimianya. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan bagaimana sih pembuatan slime serta gimana sih reaksi kimianya, mungkin kita harus tahu dulu apa sih slime itu. Seperti yang kita bisa lihat pada layar, slime adalah bahan polimer kenyal dengan sifat viskoelastis yang terbentuk melalui reaksi kimia antara clear glue atau polimer dan slime activator. Activator di sini sebagai agen pengikat silang. Dan di sini mungkin ada kata-kata yang kalimat kata yang mungkin kita agak asing. Viskoelastis. Apa sih viskoelastis? Viskoelastis adalah sifat material yang menunjukkan komandasi antara kelenturan atau elastisitas dan alirannya, viskositas. Pada pembuatan slime kali ini saya tidak akan terlalu menggunakan banyak bahan yang akan saya pakai, yaitu yang pertama ada clear glue dan yang kedua ada slime activator. Mungkin kalau misalnya ingin membuat slime bisa membeli bahan-bahan kayak seperti clear glue atau slime activator itu di toko bangunan atau mungkin di e-commerce juga ada. Nah, kalau misalnya kita lihat pada layar, pada clear glue ini kok ada dua sifat. Yang pertama adalah PVOH dan yang kedua adalah PVA. PVOH adalah polimer cair dengan polivinyl alkohol dan PVA adalah polimer cair dengan polivinyl asetat. Ya, dan untuk slime activator atau boraks itu adalah larutan natrium tetraborat dekahidrat. Mungkin di sini akan kita lebih fokuskan terhadap clear glue-nya. Kenapa sih kok ada dua clear glue-nya? Yang pertama ada PVOH dan PVA. Dan pada saat pembuatan slime, mana sih yang harus kita pilih? PVOH atau PVA? Dan untuk case kali ini kita memilih PVOH atau polimer cair dengan polivinyl alkohol. Sebenarnya kenapa sih kita harus pilih PVOH dan apakah itu lebih efektif daripada PVA? Kita akan jelaskan di sini. Di sini sudah ada tabel perbandingan ketika kita memakai PVA dan ketika kita memakai PVOH. Mungkin kita bahas dari PVA dulu. Ada tiga poin penting kenapa kita harus atau disarankan lebih memilih PVA. Kita bahas kenapa sih kita tidak bisa pakai PVA. Yang pertama itu dari segi struktur. Struktur dari PVA adalah gugus utamanya adalah asetat atau min COOCH3. Yang kedua, poin kedua adalah reaktivitas. Reaktivitas kalau misalnya kita memakai PVA itu kurang efektif terhadap boraks. Yang hasilnya cenderung membentuk lapisan keras seperti lem biasa. Yang mungkin seperti kita tahu ketika kita memainkan slime, kita kan perlu tekstur yang elastis, yang bisa ditarik gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pakai PVA, karena cenderung membentuk lapisan keras, dia tidak akan elastis gitu. Tidak akan seperti slime yang kita tahu pada umumnya. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita memakai PVO atau polivinyl alkohol, yang pertama strukturnya itu gugus utamanya adalah hidroksil atau min OH. Yang kedua reaktivitasnya, yaitu sangat reaktif terhadap ion boraks yang dimana hasilnya membantu ikatan silang atau tekstur kenyal. Jadi
ini sangat cocok gitu karena tadi seperti slide sebelumnya kan kita perlu untuk membentuk tekstur yang elastis gitu dan PVOH ini sangat-sangat cocok gitu dengan case kali ini, pembentukan slime kali ini. Yang dimana kesimpulannya PVOH dipilih karena gugus hidroksilnya memfasilitasi pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Oke, next slide kita akan membahas tentang kimia dasarnya. Di sini sudah ada dua bahan yang kita sudah pilih tadi, yaitu clear glue dan activatornya atau boraxnya. Di sini sudah ada sifat-sifat kimianya. Yang pertama kita akan bahas dulu dari clear glue. Clear glue atau PVO yang sudah kita pilih tadi, nama lainnya adalah polyvinyl alkohol dengan sifat kimia itu kurung buka C2H4O kurung tutup N dengan fungsi menyediakan rantai polimer utama dengan gugus hidroksil dalam kurung min OH yang reaktif untuk ikatan silang. Dan yang selanjutnya adalah activator atau boraxnya dengan nama lain natrium tetborat dengan sifat kimia seperti yang ada pada layar yaitu Na2B4O7 10H2O dengan fungsi mengaktifkan reaksi kimia dengan menghubungkan rantai polimer melalui ion borat. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi atau cross-linking. Yang pertama itu adalah persiapan reaktan, yaitu boraks dalam air terhidrolisis menghasilkan ion tetrahidroksiborat B dalam kurung OH 4 min yang aktif. Dan yang kedua itu mekanismenya, ion borat bertindak sebagai jembatan membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan gugus min OH pada dua rantai PVOH berbeda menciptakan jaringan gel 3D. Yang bisa kita lihat pada gambar berikut reaksi kimia globalnya. PVOH atau clear glue-nya dicampur atau ditambah dengan boraks tadi itu akan menciptakan slime yang bisa kita namakan itu adalah crosslink PVOH. Nah, untuk pembuatan slime kali ini bahan eksperimen kali ini yang sudah saya sebutkan tadi, kita hanya memakai dua bahan saja. Yang pertama adalah clear glue PVOH yang dimana kurang lebih karena kita akan membuat kurang lebih 100 ml slime, maka kita harus menyiapkan 50 sampai 100 ml juga clear glue-nya. Yang kedua adalah slime activator-nya atau borax. Mungkin borax di sini kalau misalnya kita beli borax langsung gitu pasti akan berbentuk bubuk gitu. Cuman kalau misalnya kita beli di e-commerce kadang sudah ada yang langsung berbentuk cair seperti ini karena sudah dilarutkan, dicampurkan. Yang dimana kurang lebih pada pembuatan 100 ml slime ini kita membutuhkan 0,5 sampai 1 sendok teh boraks yang dilarutkan pada 250 ml air. Tetapi di sisi lain ada tips penting ketika kita mau membuat slime, yaitu tambahkan activator secara bertahap untuk mengontrol kekentalan. Maksudnya gimana? Pada saat pembuatan itu kita menuangkan si slime activator atau boraksnya itu secara perlahan gitu, secara berkala, tidak 250 ml air ini langsung kita tuangkan langsung terhadap clear, tidak, karena itu malah antara kemungkinan slime-nya tidak jadi karena terlalu cair atau malah itu akan menjadi air gitu karena terlalu banyak si slime activator-nya. Oke, untuk next slide kita melihat langkah pembentukan slime. Di sini ada 3 tahapan bagaimana cara membentuk atau membuat slime. Yang pertama adalah pencampuran. Larutkan clear glue dengan sedikit air untuk menyiapkan larutan polimer. Terus yang kedua ada preparasi, yaitu larutkan boraks dalam air hingga terbentuk larutan activator yang homogen. Jadi clear glue ini dicampurkan dengan slime activator yang sudah dilarutkan atau boraks yang sudah dilarutkan menjadi slime activator gitu. Terus yang ketiga adalah cross-linking. Tambahkan activator sedikit demi sedikit, campuran akan berubah jadi cair menjadi gel elastis. Sifat dari
clear glue ini kan cair walaupun kental ya. Tetapi kan dia masih lengket nih. Nah, dengan adanya boraks dia akan berubah yang awalnya si clear glue-nya ini cair menjadi gel elastis. Kesimpulannya gimana? Kesimpulan pada saat kita membuat slime, mungkin seperti kita bisa lihat pada layar, slime adalah contoh sempurna dari kimia polimer dan gelasi. Reaksi antara gugus hidroksil pada PVOH dan ion borat menciptakan ikatan silang, mengubah cairan menjadi material viskoelastis. Eksperimen ini mendemonstrasikan bagaimana perubahan pada tingkat molekuler berdampak drastis pada sifat makroskopis. Yang dimana kan tadi clear glue ini sifatnya cair walaupun kental. Tetapi pada saat sudah kita campurkan dengan slime activatornya atau boraks yang sudah dilarutkan dengan air, maka dia akan elastis gitu. Yang bisa kita lihat seperti pada gambar ini kurang lebih elastisnya seperti ini gitu. Dan mungkin yang kita tahu slime kan terlalu banyak ya jenisnya. Mungkin ada yang water slime, mungkin ada yang beberapa orang menyebutkan seperti slime tofu. Cuman di sini saya akan ini adalah bentuk awal ini adalah awal mula slime itu terjadi tuh awal mulanya seperti ini gitu. Ini adalah sebelum menjadi slime yang lain, ini adalah dasar dari slime yang bisa dikembangkan oleh orang menjadi slime water slime, slime tofu yang dimana banyak warnanya dan sebagainya, mungkin seperti itu. Cuman sebelum itu ada fakta menarik dari slime ini, yang dimana fakta yang pertama adalah non-Newtonian, yaitu slime bersifat shear atau tightening. Ia mengeras jika dipukul dengan gaya cepat dan mengalir jika dipegang pelan. Yang kedua itu adalah faktor pH. Reaksi cross-linking lebih efisien dalam nuansa basa. Menambah baking soda atau basa bisa mempercepat reaksi. Yang ketiga adalah ikatan lemah. Ikatan kovalen koordinasi pada slime bersifat reversible, bisa putus nyambung. Itulah sebabnya slime fleksibel. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan, bagaimana sih cara pembuatan slime dan bagaimana sih reaksi kimianya yang berawal dari clear glue yang cair tetapi lengket ditambah dengan activator atau boraks yang bisa menghasilkan slime. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tambahan bagaimana ketika kita mencampurkan clear glue ini dengan slime activator atau boraks yang sudah dilarutkan dengan air, yang sudah kita lihat presentasinya tadi. Kurang lebih ketika kita sudah campurkan, dia akan membentuk seperti ini slime-nya. Dia elastis gitu. Makanya kenapa kita harus disarankan kita memakai clear glue yang PVOH, bukan PVA, karena kita ingin menciptakan tekstur yang elastis dan kenyal. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk slime-nya, dimana ketika clear glue dicampurkan dengan boraks atau slime activatornya.